warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami yaitu kesinambungan fungsi limit. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Elishayanti dan dua rekan saya yaitu Mikhail Owen Mani dan juga Asdifa Muhammad Nurfata. Oke teman-teman, jadi materi ini akan membahas mengenai konsep limit sebagai dasar dalam kalkulus serta hubungan limit dengan kesinambungan fungsi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep limit sebenarnya sering nih digunakan tanpa kita sadari. Misalnya, saat memprediksi cuaca, memikirkan kecepatan internet, ataupun memprediksi pergerakan data digital. Semua itu menggunakan konsep pendekatan terhadap suatu nilai. Melalui presentasi kami yang akan kami paparkan ini, apa saja sih sebenarnya yang akan kami jelaskan? Yang pertama ialah mengenai pengertian limit, kemudian cara membaca limit, kemudian aturan operasi limit, hubungan limit dengan kesinambungan, dan juga jenis-jenis kontinuitas fungsi. Dan tidak lupa kami juga akan menjelaskan contoh perhitungan secara detail agar lebih mudah dipahami. Lalu ada limit sebagai algoritma prediksi. Pada slide ini dijelaskan pengertian limit. Secara sederhana, limit adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Gampangnya, limit itu seperti kita berjalan menuju sebuah pintu. Kita mungkin belum benar-benar sampai ke pintu, tetapi kita semakin mendekati pintu tersebut. Nah, matematika melihat nilai yang didekati itu. Notasi limit rumusnya ada di sini, dan cara membacanya itu yaitu limit dari f per x ketika x mendekati a sama dengan L. Selanjutnya, anatomi pendekatan. Pada slide ini menjelaskan bahwa limit memiliki dua arah pendekatan, yaitu pendekatan dari kiri dan pendekatan dari kanan. Pendekatan kiri berarti nilai x pendekatan suatu angka dari nilai yang lebih kecil. Pendekatan kanan berarti nilai x mendekati suatu angka dari nilai yang lebih besar. Syarat limit adalah limit kiri dan limit kanan harus sama. Contohnya, jika limit kiri sama dengan 4 dan limit kanan sama dengan 4, maka limit ada. Namun jika limit kiri 2 baru limit kanan 5, maka limit tidak ada karena hasil kedua arah berbeda. Dalam sistem digital, konsep ini seperti data. Jika ada jalur menghasilkan yang sama, maka sistem yang dianggap stabil. Selanjutnya, aturan operasi limit. Slide ini menjelaskan aturan operasi limit. Satu, limit konstantin. Jika fungsi yang hanya berupa angka tetapi maka hasil limit tetap angka tersebut. Contoh, limit x sama dengan 37 sama dengan 7. Penjumlahan dan pengurangan limit dapat dihitung satu per satu, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan. Ketiga, perkalian. Hasil limit dapat dikali secara langsung. Keempat itu pembagian limit bisa dilakukan jika yang penyebutan tidak bernilai 0. Yang kelima itu pangkat. Jika fungsi berpangkat, maka limit juga dapat langsung dipangkatkan. Aturan-aturan ini membantu kemudahan proses perhitungan limit. Langsung saja pada contoh perhitungan limit. Yang pertama adalah contoh konstanta. Limit 7 ketika x mendekati 3 hasilnya adalah 7. Bagaimana cara pengerjaannya? Jadi dikarenakan fungsi tersebut hanya berupa angka 7 saja, tanpa ada huruf atau variabel x-nya, maka tidak ada nilai yang bisa kita ganti dengan angka 3. Jadi nilainya itu konstan atau tetap. Hasil akhirnya maka akan 7. Kemudian yang kedua, contoh penjumlahan dan pengurangan, yaitu
limit dari x kuadrat plus 3 dikurangi 2x minus 1. Ketika x mendekati 2, hasilnya adalah 4. Cara pengerjaannya, sesuai aturan, kita bisa pecah dan masukkan angka 2 ke setiap huruf x. Oke, jadi variabelnya kita ganti menjadi angka 2. Suku pertama, x pangkat 2 ditambah 3. Ganti x dengan 2, maka akan menjadi 2 pangkat 2 plus 3. Kita tahu kan 2 pangkat 2 adalah 4, lalu ditambah 3 maka hasilnya adalah 7. Langsung saja pada suku kedua, 2x minus 1. Ganti x dengan 2, menjadi 2 dikalikan 2 minus 1. Maka hasilnya adalah 4 dikurang 1, hasilnya adalah 3. Kemudian, jika kita sudah mengetahui suku pertama dan juga suku kedua, kita kurangkan hasil suku pertama yaitu 7, dikurang hasil suku kedua yaitu 3. Maka hasilnya adalah 4. Yang ketiga ada contoh perkalian. Limit dari x plus 2 dikalikan 2x minus 3. Ketika x mendekati 1, hasilnya adalah minus 3. Cara pengerjaannya adalah kita masukkan angka 1 ke dua kurung tersebut. Kurung pertama, x plus 2, maka x-nya diganti dengan 1, menjadi 1 plus 2, hasilnya adalah 3. Kurung yang kedua, 2x minus 3, ganti x-nya dengan 1, maka menjadi 2 dikalikan 1, dikurangi 3. Kita hitung perkalian dulu, 2 kali 1, 2, lalu dikurang 3, maka hasilnya adalah 1. Kemudian, kalikan hasil keduanya, maka 3 dikali minus 1 hasilnya adalah minus 3. Pada contoh keempat, yaitu pembagian. Limit dari x kuadrat minus 1 per 3x minus 1. Ketika x mendekati 3 hasilnya adalah 4. Cara pengerjaannya, kita masukkan angka 3 ke bagian atas atau pembilang dan di bagian bawah atau penyebutnya. Di bagian atas, x kuadrat minus 1 dan di x-nya dengan angka 3. Sehingga menjadi 3 pangkat 2. Kita hitung kuadrannya dulu. 3 pangkat 2 adalah 9, lalu dikurang 1, maka hasilnya adalah 8. Kemudian bagian penyebutnya, samakan, ganti x juga dengan 3. Maka menjadi 3 dikalikan 3, dikurang minus 1. Nah, kita hitung perkaliannya dulu. 3 dikali 3 adalah 9, lalu dikurang 1, maka hasilnya 8. Langkah terakhir, bagi hasil atas dengan bawah. Jadi, 8 dikurang 2, hasilnya adalah 4. Kemudian, ada contoh berpangkat. Limit dari x plus 1 pangkat 3 ketika x mendekati 2 hasilnya adalah 27. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Sesuai aturan pangkat, kita selesaikan dulu limit yang ada di dalam kurung, baru kemudian dipangkatkan. Di dalam kurung, x plus 1, maka ganti x dengan 2, menjadi 2 plus 1, maka hasilnya adalah 3. Langkah akhirnya, hasil di dalam kurungnya tinggal kita pangkatkan 3, yaitu 3 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 27. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa bedanya limit dengan kesinambungan? Banyak orang mengira kalau limitnya sudah ada, berarti fungsinya otomatis nyambung. Ternyata nggak selalu begitu. Di slide ini ada dua gambar yang akan menjelaskan semuanya dengan sangat simple. 1. Grafik sebelah kiri atau limit ada tapi realita gagal. Coba diperhatikan grafik yang ada di sebelah kiri. Di situ ada garis yang jalurnya jelas banget mendekati sebuah titik, tapi tepat di titik target ada lingkaran putih kosong. Dan kenapa disebut prediksi sukses? Karena kalau kita dekati dari kiri dan kanan, kita tahu persis arahnya menuju ke titik itu. Jadi limitnya ada. Kenapa disebut realita gagal? Karena pas kita sampai di titik itu ternyata bolong. Titiknya nggak ada aspalnya alias F per X tidak terdefinisi. Analogi gampangnya, kalian pesan ojek online menuju sebuah kafe. Mapnya bilang kafenya ada di situ atau limit ada, tapi pas kalian sampai ternyata kafenya sudah tutup atau bangunannya roboh. Yaitu realita gagal karena jalurnya bolong, maka fungsinya disebut tidak continue atau discontinue.
Terus yang kedua ada grafik sebelah kanan atau prediksi sama dengan realita. Sekarang lihat grafik yang sebelah kanan, jalur pendekatannya sama, tapi titik targetnya diisi dengan lingkaran orange solid atau penuh. Limit ada, pendekatan dari kiri dan kanan kompak menuju titik yang sama. Terus titik terdefinisi tepat di titik target, ada nilainya yang nyata. Terus prediksi, yaitu realita di sini hasil tebakan kita atau limit tepat sama dengan kenyataan yang ada di titik itu. Analogi gampangnya, kalian pesan ojek online, mapnya bilang kafe di situ, dan pas kalian sampai, kafenya memang ada, buka dan sesuai posisi di map. Karena nggak ada lubang sama sekali dan jalurnya mulus, maka fungsi inilah yang disebut continue atau berkesinambungan. Kesimpulan intinya, limit itu cuma janji atau prediksi. Kesinambungan atau continuity adalah saat janji tersebut ditepati oleh realita. Sebuah sistem digital atau model ekonomi baru bisa dikatakan aman dan stabil kalau dia memiliki essential functionality, artinya nggak ada jalur yang terputus atau dead link di tengah jalan. Dan selanjutnya kesinambungan fungsi. Agar sebuah fungsi bisa dikatakan kontinu atau berkesinambungan tanpa terputus, ia harus melewati 3 gerbang pengaman atau 3 pilar utama. Jika satu saja pilar ini gagal, maka fungsi tersebut otomatis dianggap discontinue atau terputus. Pilar pertama, data exist, yaitu syarat pertama adalah fungsi harus memiliki nilai nyata tepat di titik yang kita tinjau. Gampangnya, kalau kita masukkan angka ke dalam rumus, hasilnya harus ada berupa angka nyata, bukan berupa pembagian dengan 0 yang hasilnya error. Dan analogi digitalnya ibarat performance cookies yang aktif, datanya harus benar-benar terekam dan bisa dibaca oleh sistem. Yang kedua, jalur terkoneksi atau limit ada. Syarat kedua, limit fungsi di titik tersebut harus ada, yaitu bila pendekatan dari arah kiri dan arah kanan harus kompak menuju ke satu titik target yang sama. Tidak boleh ada loncatan atau perbedaan hasil antara jalur kiri dan jalur kanan. Lalu, jalur koneksi internet harus stabil dan selaras agar data bisa mengalir sampai ke tujuan tanpa pecah. Lalu yang ketiga ada pilar sempurna atau sinkronisasi total. Syarat terakhir yang paling penting adalah hasil dari pilar 1 dan pilar 2 harus sama persis. Nilai prediksi atau limit harus sama dengan nilai nyata fungsi. Jika prediksinya adalah 5, maka nilai aslinya juga harus 5. Ini adalah kondisi ideal di mana prediksi sepenuhnya sesuai dengan realita. Kesimpulannya, jika ketiga pilar ini berdiri tegak, maka sistem matematika kita berjalan lancar. Namun, muncul sistem warning. Jika ada salah satu pilar yang tumbang atau misalnya limitnya ada tapi nilainya beda, maka fungsi tersebut mengalami diskontinuitas atau sistem terputus. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada matrik diagnostik diskontinuitas. Nah, jika pada slide sebelumnya sudah dibahas oleh Kak Diva, yaitu bagaimana syaratnya agar fungsi tetap nyambung. Maka pada slide kali ini, saya akan menjelaskan dan kita akan belajar mendiagnosis kenapa sebuah fungsi bisa terputus. Dalam matematika terdapat 3 jenis penyakit atau tipe diskontinuitas yang sering terjadi. Yang pertama, dapat dihapus atau removable discontinuity. Visual grafik terlihat garis yang mulus, tapi ada satu lubang kecil di tengahnya. Penyebab matematisnya apa? Limitnya sebenarnya ada, jalur kiri dan juga jalur kanannya nyambung, tetapi nilai fungsinya tidak ada, atau nilainya malah melompat ke tempat lain. Analogi digitalnya seperti kita membuka website, itu ada tulisan error 404 atau missing key. Nah, jalur internetnya ada, alamatnya benar, tapi data spesifik yang kita cari di titik itu hilang. Nah, ini disebut dapat dihapus karena kita bisa memperbaikinya hanya dengan mengisi titik kosong tersebut. Yang kedua, yaitu loncatan atau jump discontinuity. Visual grafiknya, misalkan grafik terlihat patah dan melompat, sehingga ada celah vertikal yang besar antara ujung garis satu dengan awal garis berikutnya. Penyebabnya, limit kiri dan limit kanan hasilnya beda jauh. Jalur kiri menuju angka A, tetapi jalur kanan menuju angka B. Karena tidak
tidak bertemu di titik tengah, maka limitnya dianggap tidak ada. Analoginya seperti force redirect, sistem secara paksa mengalihkan pengguna ke jalur berbeda secara mendadak, sehingga tidak ada transisi yang mulus. Kemudian yang terakhir yaitu tak terhingga atau infinite discontinuity. Jadi, garis fungsinya melesat ke atas atau ke bawah sampai keluar dari koordinat menuju tak terhingga, dan tidak pernah menyentuh garis batas tertentu, atau yang disebut asymptote. Nah, kemudian penyebabnya yaitu nilai limitnya menjadi tak terhingga. Biasanya ini terjadi karena kita membagi sebuah angka dengan angka yang sangat-sangat mendekati nol. Analoginya seperti infinite loop atau server crash. Ya, jadi beban sistem melonjak terlalu tinggi sampai tak terbatas yang mengakibatkan sistem hang atau berhenti bekerja total. Nah, kesimpulannya berarti apa? Dengan memahami matrik diagnosis ini, kita bisa tahu nih di mana letak kegagalan sebuah sistem fungsi. Apakah hanya sekedar data hilang, removable, ada loncatan jalur jam, ataupun kegagalan sistem total. Oke, selanjutnya kesimpulan. Sebagai kesimpulan akhir, konsep limit dan keseimbangan nilai adalah cetak biru untuk menciptakan harmoni dan sistem digital maupun model bisnis kita. Limit bertugas sebagai algoritma berfungsi, yaitu mengoperasi arah data secara akurat, sementara nilai fungsi nilai esensial tetap ada tanpa ada titik mati, dan keseimbangan adalah hasil dari akhir yang menjamin performa berjalan mulus tanpa mengganggu seperti loncat dan atau kegagalan sistem. Dengan pemahaman bahwa mulus adalah tentang menjaga kestabilan antara produksi dan realita, kita bisa membangun model matematika yang tidak hanya stabil tapi presisi, tetapi juga mengkeseimbangan untuk jangka panjang.